Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah pada hari ini dalam rangka kegiatan pembelajaran agama Islam. Baik, bagaimana kabar anak bapak semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sebelum Bapak memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa ya, membaca surah dan dilanjutkan dengan menyanyikan beberapa lagu ya. Oke, untuk memimpin doa hari ini siapa? Ya, Zipana, silakan berdiri. Ayo sama-sama. Bismillah. Raditu wabil Islam wabi Muhammadin wa amalan sholihah. Oke, baik, duduk Jipana. Mari kita baca surah apa hari ini? Baik, sama-sama kita baca surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidu lakum dinukum waliyadin. Kenapa bang? Sakit giginya hari ini? Makanya dibaca, dihafal di rumah ya. Baik. Untuk itu, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap negara kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Garuda Pancasila, hafal kan? Baik, yang semangat. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, sentosa pribadi bangsaku. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Baik. Hari ini Bapak absen dulu ya. Bregin. Rido. Rehan. Rafa. Rafi. Habis. Patan. Ojan. Rina. Dara. Satrio. Elva. Damar. Aruna. Silpi, Mutia, Nadine, Nastia, Jipana. Siapa yang nggak hadirin namanya? Azam ya? Oh iya, Azam. Kenapa? Siapa yang dekat rumahnya? Mutia, kenapa? Ada kabar? Nggak ada ya? Besok tanyakan atau nanti pulang sekolah tanyakan ya. Baik. Anak bapak seluruhnya masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu tentang sholat sunnah apa sholat jenazah? Sholat jenazah minggu ini. Minggu lalu sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah. Contohnya apa semalam? Patan. Bagus. Gimana sholat sunnah? Selain sholat duha, tarawih. Ya, ada beberapa sholat sunnah. Hari ini kita masuk materi sholat jenazah. Siapa di antara kamu yang pernah melaksanakan sholat jenazah? Pernah? Siapa yang meninggal pada saat itu? Ya, orangnya siapa? Bapak, mohon maaf, apakah saudara, apakah adik, atau ya Pak D, kakek segala macam? Saudara ya. Karena kalau orang lain jarang ya kita datang kan. Keluarga kitanya biasanya yang meninggal, baru kita ikut melaksanakannya. Ya, itu tentang sholat jenazah.
Baik anak bapak seluruhnya, karena hari ini adalah materi tentang sholat jenazah, ya, tujuan pembelajaran kita yang paling utama adalah bagaimana kita mengetahui cara, ya, dan hikmah pelaksanaan sholat jenazah. Paham ya? Yang kedua, nanti kita bisa mempraktekkan sholat jenazah. Saya harap semua bisa mempraktekkan. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita menunjukkan empati kita, rasa persaudaraan kita terhadap teman-teman kita atau saudara kita yang ditimpa musibah. Paham sampai di sini? Baik. Sebelum itu, sama-sama mari kita perhatikan video berikut, ya. Bagaimana tanggapan kamu? Nanti akan saya tanya, ya. Coba perhatikan video ini dengan seksama, ya. Oke, baik. Perhatikan dulu sejenak video berikut, ya. Baik, dari video tadi berarti gampang ya, sholat jenazah ini nggak sulit, ya. Sholat jenazah ini tidak sulit. Jadi kita harus tahu, ya, sebelum sampai kepada sholat jenazah itu sendiri, setiap muslim itu wajib melakukan kewajiban kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu namanya fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, Pak? Fardu kifayah adalah kewajiban bagi umat muslim, ya, kewajiban bagi umat muslim secara keseluruhan. Tapi apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang atau beberapa orang, maka gugurlah kewajibannya untuk kita. Misalnya di satu desa itu ada yang meninggal dunia, sudah dikerjakan oleh, kalau di desa kan ada lorong-lorong gitu kan, atau beberapa daerah-daerah kan gitu, sudah dikerjakan di daerah A, di desa tersebut, maka daerah B, C nggak wajib untuk menyelesaikan atau melaksanakan itu. Apa aja itu? Ada mensolatkan, ada dimulai dengan memandikan, coba dilihat, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan apa, Bapak? Tidak ya? Baik. Perhatikan PowerPoint di layar. Nampak ya? Oke. Fikih sholat jenazah. Sholat jenazah yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Syarat sah sholat jenazah itu adalah jenazah telah lalu terus empat, memberi salam selepas. Baik, ini adalah beberapa hal yang perlu kamu pahami. Jadi, kalau memang kita punya keluarga, ya semoga jauh ya, tapi kalau memang kejadian, wajib hukumnya bagi kita untuk mensolatkan keluarga kita tersebut. Kewajiban, jadi kamu harus tahu ini materi, penting sekali. Ya, baik. Bagaimana cara pelaksanaannya, Pak? Ya kan? Bagaimana tata caranya? Tadi katanya ada yang udah pernah. Coba, kasih tahu Bapak, bagaimana caranya yang kamu ingat? Lupa ya, baik. Perhatikan, tata cara sholat jenazah. Gimana niatnya? Niatnya itu, kalau niat itu bisa dalam hati, tapi niat yang benar itu usolli ala hadzal maiti fardholillahi ta'ala. Kalau perempuan usolli ala hadzal maitati fardholillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya, kita berdiri. Sholat jenazah wajib dilaksanakan dengan berdiri. Jangan pula jongkok kalian. Tidur-tiduran pula di samping mayat kalian, nggak bisa. Ya. Yang jadi masalah takut Bapak ruku kalian. Tak ada ruku ya. Tak ada ruku. Setelah berdiri, ini adalah posisi imam. Imam pada saat mensolatkan itu posisinya beda-beda. Posisi pertama adalah apabila jenazahnya itu laki-laki, maka posisi imam itu dekat dengan kepala atau di depan kepalanya. Mas ya, seperti contoh di layar. Sekarang posisi imam jika jenazahnya perempuan itu di tengah. Paham? Tidak ada hanya takbir.
Takbir pertama membaca apa Tan? Takbir kedua? Takbir ketiga? Ayo. Iya, bagus. Takbir keempat? Iya, ini nanti coba sekarang kamu buka buku kamu ya, halaman 80 sampai 100. Ayo. Ya, ini ada semuanya di situ, kegiatannya sampai dengan salam. Perhatikan dulu yang Bapak sampaikan ini, ya. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok ya. Dan dari yang Bapak paparkan dan juga nanti kamu baca di buku, tuliskan ke dalam LKBM ini apa-apa saja poinnya. Tiap kelompok berbeda tugasnya Bapak kasih ya. Ini sesuai dengan kemampuan kamu Bapak rasa. Jadi kelompok pertama, apa tadi materinya? Tentang itu, langkah-langkah pelaksanaan sholat jenazah. Kelompok kedua, apa ini tadi? Hikmah ya? Hikmah sholat jenazah. Kelompok ketiga, nak perhatikan nak. Kepedulian tentang sosial. Waktu kamu sekitar 15 menit, silahkan dikerjakan ya, diskusikan dengan teman kamu, kira-kira apa yang bisa kamu letakkan di dalam tugas itu ya. Sebentar ditulis ya, tulis di kolom-kolom yang sudah disediakan, tulis di kolom yang ini ya. Ayo tulis, silakan. Apa lagi masalahnya? Jadi misalnya gini, mengapa sholat jenazah itu dianggap penting dalam Islam? Tadi kan ada angka. Jadi menurut kamu seberapa penting itu? Ya, tulis. Ya, siapa tahu ada keluarga meninggal dan sebagainya kan gitu. Hikmahnya menurut kamu apa? Ya, tulis saja. Sebisa kamu, ya. Kalau kalian paling mudah kan, Patan? Tadi menerangkan tentang sholat. Ayo di halaman berapa tadi? 86 tuh. Hampir halaman 80 itu udah ada itu. Ya, langkah-langkahnya. Tidak sulit itu. Ayo, Bapak kasih waktu ya. Kalau yang praktek sholat tadi udah banyak contohnya. Sekarang tentang kepedulian sosial, ya. Kalau kepedulian sosial itu kan banyak, ya kan? Nah, contoh apa kira-kira? Coba kalian bayangkan kalau saudara kalian itu tadi yang mengerjakan gimana? Bahaya kan? Makanya yang dipikirkan itu. Bisa juga nanti kamu kaitkan tentang kesehatan. Coba kalian bayangkan kalau misalnya mayat itu tidak diurus, ya, jadi sumber penyakit dan sebagainya. Kalau kalian lah, ya kalian kepedulian sosial. Bagaimana menurut kalian kalau misalnya, ya, kita tinggal di lingkungan yang tidak Islam, ya kan? Bagaimana? Siapa yang mengurus kalau kita selaku yang beragama Islam mengurus itu kan susah. Nah, jadi coba ya semua punya aja. Nah, nanti setelah ini kita tampil ke depan satu untuk memaparkannya. Dari kelompoknya siapa nanti yang bisa ke depan. Ya, kita nanti sekarang. Udah siap? Nah, kenapa dia Bang? Kasih masukan semua, jangan ngasih masukan. Ya, setiap kelompok masukan. Jadi semua ada kerjanya. Tambah lagi, jangan 2, 3 kan lumayan. Nah, tambah sedikit lagi. Udah berapa? Udah dapat hasil? Bingung? Iya, bingung kenapa? Kan udah jelas ini. Misalnya kamu, saudara kamu meninggal atau kawan, tulis saja yang kamu bisa, nggak apa-apa. Ya, oke. Udah siap? Udah siap belum? Baik. Bapak rasa sudah cukup ya? Oke, baik. Kita suruh dulu kelompok pertama. Siapa tadi yang bisa tampil siapa? Tapi, ya ke depan. Bacakan hasilnya. Ke depan sini nak. Tolong yang lain dengarkan, ya. Baru kasih tanggapan. Bagaimana pandangan kamu? Kalau ada yang salah, bilang salah. Kalau sudah benar, bilang sudah benar ya. Siapa yang mau ngasih pertanyaan nggak apa-apa, nanti Bapak yang jawab, bukan kamu yang jawab, Prof ya. Oke, bacakan yang kuat. Perhatikan semuanya.
Ini tugas dari kelompok pertama. Ayo. Baca yang kuat. Langkah-langkah yang harus dilakukan saat melaksanakan sholat jenazah. Ya. Urutan dari niat hingga salam. 1. Niat. Berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah. Ketiga, takbir kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat, takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah, memohonkan ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Yang kelima, takbir keempat, membaca doa singkat, memohon ampun untuk semua muslim, baik yang hidup maupun yang telah meninggal, kemudian diakhiri dengan salam. Penjelasan doa yang dibaca dalam sholat jenazah dan tujuannya. Yang pertama, doa pada takbir pertama Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah untuk memuji Allah, meminta petunjuk dan memohon rahmatnya. Yang kedua, doa pada takbir kedua sholawat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada beliau. Yang ketiga, doa pada takbir untuk jenazah. Doa ini bertujuan memohonkan ampunan dan rahmat Allah untuk jenazah, agar dosanya diampuni dan ditempatkan di surga. Yang keempat, doa pada takbir memohonkan ampunan untuk semua umat Islam, baik yang hidup maupun yang telah wafat, agar diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, kasih aplaus dulu buat teman kamu yang sudah tampil. Baik, saya atau Bapak mau kelompok 2 tanggapi. Ya. Tanggapi yang disampaikan oleh teman kamu. Siapa kira-kira? Berdiri. Tanggapin, bagus atau tidak yang di penampilan teman kamu ini? Udah, semua aja Bapak tanya, bagus tidak penampilan teman kamu yang kedua? Walaupun ya bacanya masih biasa, sudah mau ke depan itu sudah baik. Kelompok ketiga, ada nggak yang salah disampaikan tentang materi sholat itu? Ada tidak? Tidak ada ya, sesuai dengan yang di buku ya. Baik, silakan duduk. Oke, sekarang kita tampilkan kelompok kedua. Ayo ke depan. Coba didengar ya. Bapak mau tanggapan dari kelompok 1 ya nanti. Sholat jenazah dianggap penting dalam Islam karena merupakan salah satu kewajiban kolektif atau fardu kifayah bagi umat muslim. Hal ini menunjukkan penghormatan terakhir kepada jenazah, memohonkan ampunan kepada Allah untuknya, serta memenuhi hak seseorang muslim atas muslim lainnya setelah wafat. Hikmah mendoakan orang yang telah meninggal melalui sholat jenazah meliputi 1. Mendekatkan diri kepada Allah dengan doa dan permohonan ampun untuk jenazah. Baik, stop dulu. Tadi apa? Memohon Ampunan untuk jenazah. Perhatikan itu ya, itu. Baik, lanjut. 2. Mengingatkan kita tentang kematian dan memotivasi untuk memperbaiki amal perbuatan. 3. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan melibatkan banyak orang dalam doa bersama. 3. Yang ketiga? Dengan menghadiri sholat jenazah, seseorang menunjukkan empati kepada keluarga yang berduka dan membangun solidaritas dalam masyarakat. Kehadiran banyak orang juga menciptakan suasana saling mendukung dan menguatkan. Baik. Beri aplaus dulu buat teman kita. Tadi saya minta tanggapan. Kalian dengar nggak tadi? Apa katanya? Ya, terus? Makanya diperhatikan. Jangan ribut aja. Bentar, ada pengumuman. Ya. Baik. Tanggapan kelompok ketiga kepada kelompok 2. Bagaimana menurut kamu? Bentar ya. Lama kali pengumumannya. Oke. Bagaimana tanggapannya? Bagus? Bagus, sudah. Silakan duduk. Sekarang kelompok terakhir, kelompok ketiga silakan ke depan. Kepedulian sosial. Ayo, cepat ke depan. Perwakilan kelompok 1 orang, bacakan
hasil diskusi kamu. Ayolah semangat sikit, biar hilang ngantuknya. Enggak. Waktu kita udah mau habis ya. Baik, terima kasih ya. Kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita pelajari? Tata cara sholat. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Baik, saya tanya dulu. Coba simpulkan sholat jenazah tadi. Berdiri. Kamu. Ya. Sholat jenazah dimulai dengan apa? Coba berdiri, Kak. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan? Oke. Yang kedua? Yang kedua setelah itu apa? Duduk. Apa? Patan. Berdiri. Apa yang kedua tadi? Setelah niat. Takbir. Setelah takbir membaca. Oke, bagus. Takbir kedua apa? Siapa ini Bapak suruh? Hafiz. Takbir kedua membaca sholawat. Baik. Takbir ketiga Mutia. Apa tadi takbir ketiga? Ada yang tahu takbir ketiga? Membaca doa. Takbir keempat membaca doa juga. Jadi kegiatan kita hari ini adalah bagaimana sholat jenazah ini dapat dilaksanakan. Untuk minggu depan pelajari lebih lanjut. Setiap kelompok akan mempraktekkan tata cara sholat jenazah yang benar. Kalau kelompok 1 nanti yang laki-laki, kelompok 2 dan 3 perempuan. Ya, siapa nanti yang jadi mayitnya gitu ya? Ya, ada yang jadi mayit. Nggak usah lah ya. Atau mau jadi mayit? Janganlah ya. Nanti akan Bapak siapkan peralatannya. Siapa yang jadi imam, siapa yang menjadi makmum. Ya, nanti dibuat sedemikian rupa, praktek satu-satu ke depan ya. Ya, itu materi kita juga untuk selanjutnya. Ada pertanyaan anak Bapak? Baik, kira-kira apa yang sudah kita lakukan hari ini atau apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini menurut kamu menarik? Sholat tanpa ruku menarik ya? Karena sholat itu biasanya ruku sujud gitu ya. Iya. Baik. Kamu sudah bisa menjelaskan hikmah ya? Saya rasa sudah. Menurut kamu apa yang kurang dari penampilan Bapak hari ini? Oke aja. Adalah yang kurang. Bapak kurang ganteng gitu kan contoh. Atau Patan kurang senyum ke Bapak dan sebagainya ya. Untuk masukan Bapak nanti tuliskan di kertas kalau menurut kamu Bapak, oh Bapak kurang gini Pak gitu. Bapak kurang matching sebagainya. Ya, kan kadang kan pingin seperti itu kan siswa Bapak dan pingin yang lain. Jadi terakhir yang Bapak tanya, apakah sholat jenazah itu penting? Penting. Sholat jenazah itu sangat penting. Kenapa? Karena adalah hukumnya fardu kifayah. Di mana apabila tidak ada seorang pun yang apa? Yang melaksanakannya, dosa bagi satu kampung. Ingat itu baik-baik. Itu saja dari Bapak. Mari kita tutup dengan membacakan surah An-Nas. Ayo sama-sama aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Mohon maaf. Silakan dikerjakan juga tugas halaman 102. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.